Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Selamat siang, Bapak, Ibu, dosen Universitas Terbuka, juga rekan-rekan, sahabat-sahabat mahasiswa Universitas Terbuka. Pertama, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Noftrianto Dahmunir. Saya berasal dari UPBJJ UT Jambi. Asal saya dari kota Sungai Penuh. Dan saya mengambil jurusan bidang studi ilmu hukum. Pada kesempatan ini, di sesi ke-6 untuk pelajaran bahasa Indonesia, kita diberi tugas untuk membuat unggahan berbentuk video yang diunggah ke YouTube. Nanti akan kita unggah lagi ke mata kuliah kita bahasa Indonesia. Pada perkuliahan ini, tema yang akan kita angkat pada diskusi ini adalah kiat menjadi mahasiswa Universitas Terbuka. Jadi berdasarkan dari materi sesi ke-6 ini, bahwa kita mempelajari tentang berbicara dan kegiatan belajar satunya hakikat berbicara. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada berbicara tersebut. Makanya saya melihat ini kembali ke modul materi karena ada teman yang bertanya, apakah wajib diunggah di YouTube atau bisa diunggah di forum ini? Ya, artinya masih ada yang belum paham atau mengerti. Makanya saya melihat kenapa kita harus membuat konten video yang diunggah ke YouTube ini berkaitan dengan materi modul 6 dari hakikat berbicara, yaitu satu, ada beberapa uraian pendapat beberapa pakar komunikasi tentang pengertian berbicara. Satu, berbicara merupakan ekspresi diri. Yang kedua, berbicara merupakan kemampuan mental motorik. Yang ketiga, berbicara terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Dan keempat, berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat produktif. Nah, makanya materi modul di sesi 6 ini kita harus membuat konten berupa unggahan video yang judulnya itu adalah kiat menjadi mahasiswa Universitas Terbuka. Bapak, Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka, pada kesempatan ini saya mencoba menerangkan atau berpendapat bahwa kiat menjadi mahasiswa Universitas Terbuka bagi saya itu ada beberapa hal yang menjadi kiat untuk menjadi mahasiswa Universitas Terbuka. Kita harus melihat dulu apa itu Universitas Terbuka, bagaimana caranya, dan apa yang mesti dilakukan, ya. Kalau Universitas Terbuka yang kita ketahui bersama itu adalah metode pembelajaran perkuliahan jarak jauh
yang dilakukan melalui Tuton atau tutorial online. Itu kita kuliah melalui media internet ya. Jadi beda dengan kuliah di reguler. Kalau reguler tentu kita harus masuk kelas dan bertatap muka dengan dosen. Tetapi kalau di universitas juga kita masuk kelas melalui e-learning universitas terbuka, terus bertatap muka dengan dosen juga melalui situs e-learning universitas terbuka, juga berinteraksi dengan teman-teman juga melalui e-learning universitas terbuka. Jadi kalau saya pribadi, ketika saya masuk ke dalam e-learning universitas terbuka, saya sudah merasa saya sudah berada di dalam kelas universitas terbuka, di mana di situ ada teman-teman kuliah, ada dosen, ada materi, apa yang kita butuhkan ada di dalam e-learning itu, termasuk ada pustaka. Kita bisa mencari materi-materi mata kuliah di sana, kita bisa melihat materi diskusi, ada forum diskusi ya, ada tugas-tugas dan tes-tes yang bisa kita ikuti, dan banyak lagi. Jadi bagi saya, ketika saya sudah masuk ke e-learning universitas terbuka, saya sudah berada di dalam kelas, sudah mengikuti kuliah di universitas terbuka. Itu sekilas dari saya bagaimana belajar di universitas terbuka. Terus yang di kegiatan-kegiatan di dalam universitas terbuka ini ada beberapa kegiatan wajib yang harus kita ikuti. Pertama adalah kita masuk ke dalam kelas dan kita melakukan absensi ya. Absensi itu wajib, artinya ketika kita absensi berarti kita sudah hadir di dalam mengikuti pelajaran tersebut. Nah, di dalam satu sesi itu ada waktu ya, waktunya itu 1 minggu ya. Satu sesi itu 1 minggu. Di dalam 1 minggu itu ada beberapa kegiatan ya, absensi, terus diskusi, terus ada mengerjakan kuis atau tes, dan di sesi yang tertentu 3, 5, dan 7 itu ada tugas dan kita mengerjakan tugas. Nah, situ yang enaknya di universitas terbuka itu. Saya sehari-hari bekerja sebagai pengusaha swasta. Saya bekerja itu kadang-kadang tidak tahu waktu kapan, beda dengan pegawai negeri sudah pagi. Kadang-kadang saya tidak tahu ya kapan. Jadi kalau di universitas terbuka otomatis saya itu bebas untuk mengatur jadwal kuliah. Kapan saya mau kuliah, kapan saya mau masuk ke kelas di situs e-learning universitas terbuka tersebut. Apakah pagi, malam, atau saya terbangun ketika malam atau tengah malam, atau di subuh setelah sholat subuh kita bisa mengerjakan apa yang kita bisa kerjakan, misalnya mempelajari materi, terus mengerjakan diskusi atau mengerjakan tugas. Jadi tidak terikat dengan waktu kapan dan dimanapun kita bisa. Di saat kita sedang dalam bekerja pun, di sela-sela waktu bekerja kita bisa masuk ke ikut kuliah gitulah ya, ikut kuliah, belajar, melihat ini. Yang paling penting di kuliah universitas terbuka ini adalah kita belajar kuliah secara mandiri ya. Kita diberi panduan berupa materi atau modul pokok dari setiap
mata kuliah. Jadi kita harus diwajibkan untuk membaca modul, ya, materi. Inilah sumber pokok dari mata kuliah tersebut, ya. Jadi ketika kita em, eh, dalam sesi-sesi tersebut sudah ada di modul ini sesi berapa. Kalau sesi 6 tentu modul kita itu adalah mengenai berbicara, ya, yang kegiatan belajar satunya adalah hakikat berbicara. Di samping modul kita juga bisa membuka perpustakaan yang ada di e-learning UT, ya, e-learning Universitas Terbuka. Di sana sudah komplit apa yang buku-buku apa yang kita inginkan, sumber-sumber, termasuk kita mengambil sumber-sumber referensi untuk diskusi dan tugas. Dan yang paling saya bangga di Universitas Terbuka itu adalah salah satunya, ya, Universitas Terbuka ini adalah universitas negeri, ya, universitas negeri yang mengadakan perkuliahannya secara tutorial online. Jadi kita mahasiswa Universitas Terbuka ini adalah mahasiswa universitas negeri. Jadi apalagi seperti saat sekarang ini, kegiatan kita di rumah, itu jelas kita bisa kapan saja bisa ikut dalam tutorial. Dan seperti sekarang universitas-universitas lain di saat pandemi COVID-19 ini, otomatis mereka juga menggunakan tutorial online. Jadi kalau kita selaku mahasiswa Universitas Terbuka sudah biasa menggunakan belajar melalui online ini, kita sudah tidak aneh lagi, ya. Semua yang kita butuhkan, yang kita inginkan itu sudah ada di e-learning Universitas Terbuka, ya, termasuk forum-forum saya buka di forum-forum Universitas Terbuka itu sudah tersedia semuanya, forum diskusi, ya, forum kegiatan-kegiatannya ada. Jadi setelah itu nanti ada saatnya kita bertemu dengan dosen atau bertemu dengan teman-teman, itu mungkin di saat kita mengadakan ujian. Kalau ujian itu dilaksanakan langsung. Jadi semuanya sudah sangat praktis. Kalau bagi saya praktis. Jadi praktis dalam segi waktu, praktis dalam segi mengikuti perkuliahan, juga dapat menjadikan sebuah pengalaman yang sangat berkesan bagi saya ketika saya berkuliah di Universitas Terbuka ini. Saya kira mungkin itu yang dapat saya sampaikan di dalam mengikuti diskusi sesi ke-6 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan saya ingin menyampaikan bahwa sehubungan dengan pandemi COVID-19 ini, anjuran pemerintah agar kita di rumah saja. Kebetulan saya juga sekarang sedang berada di rumah, tidak pakai masker, tapi kalau kita di luar berinteraksi dengan kalau harus keluar tuh harus pakai masker, menjaga jarak, ya, tetap menjaga kesehatan agar supaya pandemi COVID-19 ini bisa cepat teratasi dan kita bisa beraktivitas kembali. Dan saya berharap
Bapak, Ibu dosen, serta rekan-rekan mahasiswa dapat selalu menjaga kesehatan agar kita terhindar dari musibah wabah virus COVID-19 ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan diskusi kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, dan sekali lagi tetap semangat. Salam hormat saya kepada Ibu, Bapak dosen Universitas Terbuka dan rekan-rekan mahasiswa agar kita tetap semangat untuk menjadi mahasiswa Universitas Terbuka. Dan akhir kata saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.